Hati-hati dengan hati, karena hati tak dapat dibohongi. Kini saatnya jujur mengakui jika In sudah mulai tertarik pada X. Berawal dari rasa jengkelnya dengan perjuangan X yang tak pernah menyerah itu, jadi membuat In lambat laun jadi pasrah, menghindari pun lelah. In sudah sebelum subuh tadi diam-diam keluar dari kamar X, dan karena rasa malunya, In berangkat pagi-pagi buta sebelum X bangun, agar X tak menghampirinya dan juga tak menanyainya dengan berbagai pertanyaan yang macam-macam yang membuatnya besar kepala. Dan di kamar X sendiri, X baru saja bangun dan kesiangan. Dan saat X bangun, In menghilang. Seketika X keluar kamar dan menghampiri In di kamarnya. Kemudian X menggedor pintu kamar In. In, tok tok tok. Bang, nyari siapa? Nyari Bang In ya? Bang In sudah berangkat. Hah? Masa Sindut? Iya, ucap Sindut. Masuk ke kamar mandi. Lalu X yang penasaran itu seketika langsung menelpon In. In, lo di mana? Bukan urusan lo. Kenapa lo pergi gak pamit? Ngapain pamit? Emang lo emak gue? Ya enggak, kayak jahil langkung aja. Semalam datang tadi undang, pagi-pagi hilang tadi antar. Maksud lo apaan sih? Cie, pura-pura lupa. Padahal semalam nyaman dan nyenyak banget di pelukan gue. Pelukan apaan? Lo ngimpi? Jelas-jelas gue dari semalam tidur di kamar gue sendiri. Apa? Yang bener lo. Ah, lo bohong. Orang gue inget banget kok. Siapa yang bohong? Orang gue semalam tidur di kamar gue sendiri kok. Lo ngimpi kali. Gak mungkin. Lo nyata banget. Gue bisa nyentuh lo. Meluk lo. Ih, halu. Udah mulai stres lo. Ngimpi lo. Atau jangan-jangan. Waduh. Semalam kan mati lampu. Jangan-jangan apain? Gue pernah ngasih tahu sama lo kan. Kalau di kos itu dulu ada penghuni kos yang bundir. Bohong, gue tahu kalau lo bohongin gue kan. Nakut-nakutin gue doang. Ye, kalau nggak percaya, tanyain aja on off. Pak kos kalian tuh. Percaya syukur, nggak percaya ya udah. Tut tut tut. In seketika menutup panggilan teleponnya dan begitu gendut keluar dari kamar mandi. Dut, ya bang. Lo udah lama kos di sini? Kurang lebih 3 tahun. Tapi yang paling lama ya Bang In. Kenapa? Enggak sih, cuma mau tanya aja. Emang bener di sini ada yang bundir? Iya bang, cowok, alumni seangkatan Bang In. Seketika X merinding. Di tukang gado-gado. Ya, pagi ini In sedang sarapan gado-gado itu tertawa cekikikan. Sepertinya X saat ini ketakutan dan bingung. Dan In juga merasakan X saat ini sedang bertanya-tanya. Dan saat In sedang cekikikan, X tiba-tiba mengirimkan pesan. In, barusan gue tanya gendut. Ternyata bener. Yang bundir cowok. Jangan-jangan semalam gue ngelonin setan. Rasain. Makanya jangan ngayal sama gue. In, kalau ntar malam mati lampu lagi, gue numpang di kamar lo ya. Ogah. In. Di apartemen Pus. Setelah Mas Pul bangun subuh tadi, Mas Pul yang masih melihat Pus belum bangun itu sengaja tak membangunkannya. Lalu tiba-tiba membuka kulkas dan melihat ada beberapa bahan makanan dan sayuran yang ada di dalam kulkas. Mas Pul diam-diam memasak seadanya untuk sarapan Pus. Mas Pul memasak capcay, sosis, dan telur dadar untuk Pus. Dan dari ranjang sendiri, aroma masakan membangunkan Pus. Pus yang merasa Mas Pul hilang dari pelukannya itu seketika membuka mata. Pus mengucek-ngucek matanya, lalu berjalan ke sumber aroma yang sepertinya dari dapur itu. Lalu Pus tersenyum mengintip Mas Pul yang tiba-tiba memasak. Pus diam-diam berjalan mendekati Mas Pul dan... Pus, seketika Mas Pul terkejut, senang saat Pus memeluknya dari belakang. Harum banget, jadi lapar. Sabar, lagi dikit. Mandi sana, buruan, nanti kamu telat kerja. Mas juga buru-buru ini, udah telat buka warung. Tenang, nanti gue gantiin dah kerugian telat buka warungnya karena nginep di apartemen gue. Ada-ada aja kamu. Pus, ngapain kamu? Geli cium-cium punggung Mas.
Aroma punggung Mas enak. Mas gak nyadar ya, semalam Mas tidur gue endus-endusin. Enak apanya Pus? Bau asem gini apanya yang enak? Serius Mas, gue udah sering nyiumin aroma tubuh laki-laki. Mulai dari yang wangi sampai nemuin yang bau ketek. Tapi aroma Mas beda. Ada-ada aja kamu, asem gini. Harum Mas, sedep. Semuanya bikin candu. Keteknya juga. Sini, coba buka keteknya. Gue isep. Seger. Aneh kamu Pus, ucap Mas Pul heran namun senang dengan ulah Pus. Perasaan gak bau apa-apa, kamu kan tahu parfum Mas parfum murahan beda sama parfumnya om-om kamu. Ye, om-om juga ada yang bodinya bau busuk Mas. Tapi karena berani bayar gue mahal, ya gue harus tetap profesional meski harus ekstra nahan mual. Makanya berhenti kerja begituan. Iya Mas, nanti kapan? Ya kapan-kapan. Ketagihan banget gue sama aroma Mas. Sampai semalaman gue endusin kayak bayi. Tapi Mas diem aja. Orang gak kerasa. Gimana Mas kerasa? Tidurnya kayak kebo. Kayak gak tahu aja. Mau di warung, mau di apartemen, gak ngaruh. Tetap kayak kebo. Bentar. Tapi semalam Mas gak kurang ajar sama kamu kan? Dan gak terjadi apa-apa kan sama kita berdua? Dibilangin Mas tidur kayak kebo, yang ada gue yang kurang ajar. Gue kerekep, gue sedotin keteknya. Tapi tetap aja Mas gak bangun. Tapi tenang, semalam aman kok. Mungkin karena Mas kecapean kali ya. Tiap hari juga kecapean jaga warung. Iya, syukurlah kalau semalam gak terjadi apa-apa. Semalam sih enggak. Gak tahu malam kedepannya. Pus, Mas suka sama kamu, tapi Mas gak mau aneh-aneh, gak berani, dan gak akan melakukannya. Apalagi kalau kamu masih tetap seperti ini. Iya Mas, gue gak mau ngecewain Mas. Tapi kalau cium pipi aja, boleh kan? Awalnya pipi, lama-lama merembet kemana-mana. Udah merembet kok Mas, semalam. Mas aja yang gak kerasa. Emang kamu merembet kemana? Ke... Kabur. Mandi dulu, brak. Pus, ucap Mas Pul saat Pus kabur setelah berhasil mengecup bibir Mas Pul. Dan Mas Pul sendiri tersenyum sembari menyentuh bibirnya. Rasanya begini saja sudah senang. Mas, teriak Pus dari kamar mandi. Apa? Kalau udah masak dan Mas emang buru-buru buka toko, sini mandi bareng sama gue. Sembarangan, gak mau. Kenapa Mas sekarang yang malu-malu sama gue? Aneh. Udah cepetan. Ntar telat loh. Telat dikit gak apa-apa. Di kos, pagi ini sekitar pukul 8 pagi, On dan Off baru saja sampai dari pulang menginap di rumah Off. Hari ini keduanya sama-sama masuk kerja shift sore, dan ketika melewati warung Mas Pul, On, Off heran. Tumben, warung Mas Pul tutup. Tumben, Mas Pul belum buka. Mana mau beli pencukur kumis? Cukur kumis gue udah jelek, tanya On. Bentar, tak telepon. Diangkat. Halo Mas, kok belum buka? Orangnya lagi mandi. Pus, ini lo? Iyalah. Kok lo yang ngangkat? Lo nginep di warung. Buruan buka. Gue mau beli cukur kumis buat nyukur kumis On. Buka apaan? Orang Mas Pul lagi di apartemen gue. Apa? Cie. On, Mas Pul di apartemen si Pus. Seketika On merampas HP Off dan giliran bicara. Wih, keren bro. Ini namanya progres dan proses yang bagus. Lanjutkan. Cuma pengen nyenengin Mas Pul bro. Tapi lo seneng lihat dia seneng kan? Banget. Tapi gue belum bisa berkomitmen lebih jauh. Gak apa-apa, pelan-pelan. Lama-lama gue yakin kalau suatu saat nanti lo bakal punya pilihan dan harus memilih antara cinta dan pekerjaan. Siap-siap. Ini orangnya udah keluar kamar mandi. Mas, dicariin On Off. Mau beli cukur kumis katanya. Halo, On. Sabar, bentar lagi pulang. Buruan. Barusan ada anak kos sebelah pada balik gara-gara warung tutup. Iya, ini mau pulang. Ya udah, tut. Gimana On? Habis ini pulang. Ya udah.
gue mau bersih-bersih kamar dulu. Lo cuciin motor gue ya. Siap sayang. Bentar, gue ganti celana dulu. Ya, on off pun masuk ke kamar. Lalu on keluar dengan hanya memakai celana pendek dan kaos daleman singlet. Lalu tak lama kemudian on membawa motornya ke halaman depan. Sembari mencuci motor, on sembari menunggu Maspul pulang. Lalu tak lama kemudian motor X tiba-tiba datang dan berhenti di depan. Bro, dari mana lo? Sapa on pada X. Dari taman kota, nyariin In. Kirain jogging. Soalnya dari tadi di chat gak dijawab. Ternyata udah berangkat kerja di luar studio. Oh, bro, bagi sabunnya ya. Ntar gue gantiin. Gue mau nyuci muka gue sekalian. Pakai aja. Nih, pakai spons gue. Enggak, gue ada kok. Cuma sabun aja yang habis. Bentar, gue ambil. Oke. Tak lama kemudian, X juga kembali dengan pakai kolor dan kaosnya saja. Kirain orang kayak lo kalau nyuci motor, lo di tukang cuci motor. Lebih puas cuci sendiri sih. Mobil juga gue cuci sendiri, kecuali mobil papa. Karena barang yang sudah kita miliki harus kita jaga dan kita rawat sepenuh hati. Jangan cuma dipakai aja. Tapi ini bukan hanya tentang motor kan bro. Tumben, Mas pun belum buka. Ibarat barang bro, lo benar. Jangan sampai barang yang selama ini sudah kita punya dan menguntungkan juga berharga untuk kita hilang begitu saja. Entah hilang dicuri orang, entah hilang karena yang lain. Begitu juga dengan si Pus, yang kayaknya udah mulai sadar dan gak mau kehilangan. Korelasinya sama si Pus? Semalam, Pus berani nyulik Maspul dan dibawa nginep di apartemennya. Wah, mantep. Lihat orang-orang kok pada asik ya. Kok gue susah banget, berbelit-belit, ruwet. Ya apesnya, lo ketemu orang yang ruwet kayak In. Tapi jangan salah, Maspul itu udah lama mendem perasaan dan mereka belum ada kejelasan kok. Belum berkomitmen karena Pus masih belum bisa lepas dengan pekerjaannya. Setidaknya jelas bro. Dan Maspul tahu kalau Pus juga suka dan sayang sama dia. Lah gue, In gak jelas banget tahu. Ngadepin macam In itu perlu skill kesabaran yang luar biasa. Sabar, gue ikutin aja sampai mana. Oh ya On, gue mau tanya, emang dulu di kos ini beneran ada cowok bundir? Ada? Waduh, berarti semalam yang gue klonin bukan In dong. Kenapa? Lo dihantuin? Ih, ngeri bro, udah gak usah dibahas. Mimpi kali, gue aja gak pernah digangguin selama ngekos. Apa gue yang terlalu halu ya? Soalnya semalam mati lampu. Oh ya? Iya, lo pada gak ada. Iya, orang semalam gue nginep di rumah off. Tapi kan ada In sama penghuni kos lain. Cuma gue berdua sama In. Itu pun In kagak mau gue ajak join tidur berdua. Ya mana mau. Tapi pas tengah malam gue kebangun. In tahu-tahu meluk gue. Terus kita tidur bareng. Tapi pagi-pagi In ngilang. Dan dia ngaku gue halu. Ya makanya jangan terlalu bucin. Halusinasi lo makin tinggi. Lama-lama lo masuk rumah sakit jiwa. Kalau enggak, jangan-jangan semalam beneran. Ah, udah jangan dibahas. Nah, itu dia Maspul datang. On, X, sapa Maspul turun dari ojek. Mas, kok naik ojek? Kok gak diantar sama Pus? Tanya On. Iya, tadinya mau nganter, tapi ditelepon temen kantornya buru-buru. Jadinya Mas naik ojek aja, gak apa-apa. Buruan buka Mas, dari tadi anak-anak kos pada nyari. Iya ini mau buka. Keripiknya yang biasa kayak off masih ada Mas? Tanya X. Ada, asik. Mas, baru buka? Tanya anak kos sebelah. Ya, mau nyari apa? Biasa, mie sama telur. Iya. Ya, Mas Pul pun mulai diserbu. Dan ketika On dan X ngobrol, HP X berbunyi. Papanya telpon. Ya, Pak. Oh, iya, nanti siang X ke kantor. Iya, X masih di kos. Iya, pulangnya nanti X langsung jemput lagi ke kampus. Iya, tut. Gue gak nyangka. Lo kakaknya like. Dan gue juga gak nyangka demi cowok modelan In sampai lo bela-belain ngekos. Gabut banget. Emang model yang kayak begitu yang gue cari. Dan begitu nemu, ya gimana caranya gue harus miliki. Harus gue dapetin. Wih, lo tipe ambisius ya. Karena kurang kerjaan banget sampai segitu-gitunya. Gue juga dulu berjuang. Tapi kalau sekali 2 kali ditolak, ya udah. Cari yang lain. Gak mau capek hati. Perasaan lo tiap hari deh ditolak sama In.
tapi gak kapok-kapok. Tiap hari gue nembak, tiap hari juga gue ditolak. Gak cuma ditolak, disiram pakai gayung, dijidat diceplokin telur, sampai amis muka gue, dilemparin tokek. Tapi aneh, gue gak kapok-kapok. Ada sih, dimana gue sempat ngalamin titik capek. Tapi itu gak berlangsung lama, hanya beberapa saat. Kambuh lagi, kumat lagi. Gak enak banget sehari gak deketin In, gak ngusilin In. Gue rasa In yang cuek bener-bener apes ketemu lo yang pecicilan, kayak air dan minyak, gak bisa menyatu. Ya dikasih sabun lah, baru dia mau nyatu, melebur. Kupat tahu. Wah, mantep tuh. Mas, mampir. On, makan dulu On, sarapan. Gue tadi udah sarapan sih, di rumah mertua, subuh sebelum balik kos. Ya subuh, itu mah sahur. Makan lagi lah, abis ini juga lapar lagi. Abis nyuci, si Off suruh sini. Bentar. Dud, mau kemana? Mau beli mie di Mas Rocky. Mie mulu, pantas obesitas lo. Kupat mau ya? Gue bayarin nih. Beneran bang? Iya. Kalau gitu, Gepeng boleh gue ajak gak? Ajak aja semua di dalam. Gak ada bang, udah pada kerja semua. Balastri, udah berangkat. Anak magang baru itu, udah pergi semua bang. Tinggal Mas yang kerja di mall, tapi dia tidur. Gak mau ganggu lagian gak kenal. Ya udah, buruan panggil Gepeng. Ya bang. X, lo yang traktir? Tanya Off semangat setiap ada traktiran. Iya, tolong ambilin kerupuk dong, sekalian di Mas Pul, sekalian tawarin dia. Mau gak? Oke, minumnya sekalian ya. Off, ucap On menegur Off. Iye, ambil-ambil aja, ntar gue yang totalan sama Mas Pul. Oke, ucap Off semangat. Jadi berapa Mas kupatnya? Gue, On, Off, Ndut, Gepeng, Mas Pul, 6 Mas. Oke. Bang, beneran ini? Tanya Gepeng baru keluar. Iya, ambil minumnya di Mas Pul, ntar bilang aja sama Mas Pul, abang yang bayar. Asik, ucap Gepeng berlari ke warung Mas Pul. Tak lama kemudian, Off kembali membawa minum dan juga beberapa bungkus kerupuk. X, Mas Pul katanya gak mau, udah kenyang. Tadi makan sama Pus. Ciah, ya udah. Lah, gue udah terlanjur pesen. Pak, sini dulu pak. Iya bapak, sini. Sapa X pada bapak-bapak pemulung. Ada apa mas? Udah makan belum? Belum mas. Istirahat dulu, makan dulu. Beneran mas? Iya. Alhamdulillah. Mas, tapi saya boleh minta dibungkus aja nggak? Buat makan anak istri saya. Saya nggak tega kalau saya makan enak, tapi anak dan istri di rumah nggak ikut makan enak. Masya Allah. Udah, bapak makan aja dulu di sini. Habis itu bungkusin lagi buat anak istri. Beneran mas? Iya. Alhamdulillah. Makasih mas. Bentar saya pinggirin dulu gerobak saya. Ya. X, keren. Sayang, lo juga keren. Puji Off pada X, namun On ikut tersenyum. Cowok lo juga keren, karena gue lihat dia kapan hari dorong motor orang mogok kehabisan bensin. Dan gak cuma dorong, tapi lo juga beliin bensin eceran kan? Kok lo tahu? Tanya On. Lah, kok gue cowoknya malah gak tahu? Kok lo gak cerita On sama gue? Kebaikan itu cukup kita simpan, gak perlu kita tunjukkan. Tuh, keren kan cowok lo? Terus lo tahu dari mana? Gue lagi jalan sama bokap, gue gak bisa teriak, orang macet dalam mobil. Gue liatin lo aja. Yakinlah, kalau kita suka nolong orang, suatu saat akan ada orang lain yang akan nolong kita. Kalau kita baik sama orang, orang akan baik sama kita. Belum tentu On. Buktinya, gue mencintai orang lain, tapi orang itu gak mencintai gue. Ciah, balik lagi. Bukannya mencintai, dilempar gayung iya. Tapi kan gayung cinta, kan gayung love. Lama-lama gue aduin ke nenek gayung juga nih. In. Susah banget dapetin lo. Sabar. Di studio, siang ini mobil Out baru saja sampai di studio. Dan Daun sendiri heran melihat In yang terlihat buru-buru. In, mau kemana? Udah selesai fotonya? Udah, mumpung kosong, gue jalan dulu ya, lapar.
Lo makan di mana? Di luar. Sama siapa? Cie, Mr. X ya. Kepo. Seketika In berlari keluar dan Daun yang penasaran itu seketika berlari mengintip. Dan begitu sampai depan studio, Daun melihat cowok tampan, kekar yang tengah berdiri bersandar di mobilnya menunggu In. Dan mobil pun jalan. Ya, ternyata bukan Mr. X. Lalu siapa cowok tadi? Ah, entahlah. Daun kembali ke ruangan wardrobe. Daun sudah tak mau tahu. Daun perlahan-lahan sudah mulai move on dari In. Namun siang ini seseorang yang membuatnya berhasil move on itu belum juga datang ke kantor. Itu karena ada urusan di luar studio yang harus ia selesaikan. Entah apa urusan itu. Yang jelas setengah hari saja tak bertemu rasanya rindu. Bahkan belum memberi kabar, karena biasanya pasti ada saja yang ia tanyakan perihal pekerjaan. Sepertinya kali ini benar-benar sibuk dan tak bisa diganggu. Daun yang penasaran itu memberanikan diri mengirimkan pesan. Bos, gak ngantor hari ini? Seketika fast respon. Ngantor lah, orang dari tadi ngawasin di belakangmu. Set. Bos, aku Kang... Apa kamu bilang? Kang apa? Kangen? Bukan. Kang Parjo tadi beli nasi. Iya, tadinya mau nawarin nitip. Mau beli nasi gak? Tapi aku nunggu bos dulu. Kan biasanya bos minta ditemenin makan. Hehehe. Kalau begitu, sekarang temenin Mas makan siang. Mas sudah siapin makan siang. Mas tunggu di atas. Set. Ucap bos up lalu meninggalkan Daun yang membuat Daun senyum-senyum sendiri. Ya, Daun pun membereskan wardrobe lalu buru-buru menyusul bosnya ke ruangannya di lantai 2. Tapi begitu baru naik tangga, Kak Daun, ada Mr. X. Mister, gimana nih? In mana? Oh, In baru aja keluar istirahat makan siang. Hah? Di mana istirahatnya? Waduh, gak tahu ya. Tadi naik mobil dijemput cowok. Cowok? Iya. Ciri-cirinya? Tinggi, putih, badannya atletis. Ganteng banget, ucap Daun. Kompor ngerjain In. Toh biasanya In yang selalu ngerjain Daun. Seketika Daun melihat ekspresi Mr. X sedih. Tadinya saya mau ngajak dia makan siang. Tapi sudah ada yang ngajak ternyata. Kalah start. Ya sudah, kalau begitu sampaikan saja salam saya untuk Mas In ya. Ah, iya Mister. Aneh. Ngapain pakai acara nitip salam segala? Kenapa nggak langsung telepon In aja? Dan kenapa tadi nggak janjian dulu kalau mau ngajak makan siang? Mereka pacaran apa enggak sih? Aneh. HP Daun berbunyi. Bos up menelponnya. Ya bos, lama amat. Keburu asam lambung mas. Iya bos, ini naik. Naik kemana? Dari tadi naik gak nyampe-nyampe. Iya bos, barusan ada Mr. X. Mr. X? Iya, tapi udah pulang. Nyariin In. Tapi In lagi keluar sama cowok. Aku jadi bingung, yang mana pacar In? Udah tahu, In udah izin. Udah jangan pikirin In, pikirin perut emas nih. Iya, ini, udah sampai. Cekrek. Lama amat. Maaf bos. Hehe. Suapin lagi. Hah? Iya. Emas sambil ngerjain tugas. Oh, iya bos. Wah, tumben menunya stick. Sekali-kali, biar kamu gak bosen. Itu juga karena sekalian, karena Mas tadi ketemu temen. Mas tadi gak makan berat, cuma ngopi. Dan sengaja bungkus biar makan sama kamu. Kenapa gitu? Ya itu karena keinget aja sama kamu. Kebiasaan makan nasi warteg kayak In. Iya juga sih. Daun. Ya bos. Buang coklatmu. Hah? Mas bilang buang. Perintah bos up saat melihat sobekan bungkus coklat yang mengintip di balik sakunya. Udah berapa kali mas bilang, jangan makan coklat. Buang, ucap mas up terlihat serius. Tapi Daun baru beli bos. Sayang kalau dibuang. Kamu lebih sayang coklat apa sayang kesehatanmu? Iya kesehatan.
Tapi Daun suka coklat, Bos. Itu juga jarang-jarang kok, nggak sering. Nggak sering apa? Jelas-jelas setiap hari Mas lihat kamu makan coklat. Buang nggak? Sayang, Bos. Mas bilang buang. Bos, dasar nggak bisa kasih tahu. Set, prak. Bos, suapin Mas. Iya bos, ucap Daun sedih. Pasalnya itu coklat bukan coklat yang dijual di Indo atau Alfa, tapi ia dapat dari online store, toko coklat langganan artis, dan lebih pricey jika dibandingkan coklat-coklat yang dijual di retail. Ya, Daun kesal karena bosnya itu asal buang saja. Daun tahu, Daun senang jika bosnya itu perhatian dan peduli dengan kesehatannya. Tapi nggak gini juga kali, Daun kesal. Tapi Daun tak berani membantah dan hanya diam, sembari terus menyuapi bosnya. Dan Mas Up melirik Daun yang diam saja. Kenapa kamu diam? Marah sama Mas? Enggak bos, bohong. Kecewa karena Mas buang coklat? Sedikit, karena itu coklat mahal yang selama ini Daun pengen beli. Dan begitu Daun bisa beli, malah bos buang. Lebih mahal mana sama ini? Wah, bos dapat dari mana coklat Belgia ini? Jelas jauh lebih mahal ini. Wah. Kan tadi Mas bilang ketemuan sama teman lama yang baru pulang dari Belgia. Nah, kebetulan sebelum dia pulang, 2 hari yang lalu Mas nitip oleh-oleh. Dan Mas nitip coklat buat kamu. Wah. Mas gak ngerti masalah percoklatan sih, tapi yang jelas Mas cuma bilang yang bagus, yang enak, dan yang sehat. Dan teman Mas, ya kasihnya yang itu. Bos, boleh tanya sesuatu nggak? Tanya apa? Kelihatannya serius banget. Katakan, kenapa bos tiba-tiba inget dan nitip coklat buat Daun? Dan kenapa kasih oleh-oleh buat Daun? Kenapa nggak In dan yang lain? Seketika Mas Up panik harus menjawab apa? Iya, ya karena kebetulan aja inget kamu. Ya karena di kantor, satu studio nggak ada yang pemuja coklat seperti kamu. In kan pemuja nasi warteg. Kalaupun di Belgia ada warteg, ya kali Mas bungkus. Alamat basi nyampe Indo. Iya juga ya. Ucap Mas Up menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkannya dalam hati dan berkata, aman. Makasih ya bos, baru kali ini ada cowok yang ngasih coklat sama aku. Emang selama ini gak ada? Gak ada. Mas juga seumur-umur belum pernah kasih coklat sama seseorang. Dan baru kamu. Dek. Seketika Daun jadi salting, namun mencoba santai dan jangan sampai terbawa. Takut ujung-ujungnya kecewa. Lagi pula alasan bosnya memberinya coklat masuk akal dan rasional. Gak sabar pengen nyobain. Nyobain apa? Nyobain coklatnya lah. Emang nyobain apa bos? Gak apa-apa. Di mobil, ya setelah makan siang bersama, Out kini kembali mengantarkan In ke studio. Thanks ya, lo udah gak marah sama gue. Kenapa gue harus marah? Sekalipun lo jadian, gue gak akan kenapa-napa. Jujur aja, kalau lo udah mulai jatuh cinta sama ex. Enggak juga. In, gue gak bisa jawab. Gue gak yakin. Lo juga dulu gak yakin sama gue. Entahlah, gue bingung. Santai aja. Jalani aja dulu. Ot. Lo masih mau datang ke kos gue kan? Kalau gue nanti punya cowok? Masih lah. Asal lo gak sekamar aja sama ex. Gue gak bakal bisa nginep lagi. Jujur, lo bukan cuma mantan, tapi temen yang bisa buat gue nyaman. Bilang aja mantan terindah. Ntar lo besar kepala. In, kalau misal lo udah nemuin pengganti gue, lo harus udah fokus sama orang itu. Dan mungkin gue juga gak sebebas kayak biasanya nemuin lo. Tapi kalau lo kangen gue, lo bisa nemuin gue kapanpun lo mau. Dari nada bicara lo kayak gak ikhlas gue pacaran lagi. Enggak In, gue udah mulai belajar nerima keadaan gue. Gue mulai jatuh cinta sama bini gue. Oh ya? Serius? Ah bohong. Serius? Seperti yang lo bilang kemarinan, gue harus fokus pada keluarga gue. Dan gue belajar. Dan kedua, ada yang buat gue makin nyaman sama bini gue. Apa tuh? Gue
gue ngaku gue homo. Hah? Terus? Ya, awalnya dia shock. Apalagi banyak di medsos homo-homo yang menikah lalu ketahuan istrinya bermain sama laki-laki dan viral. Istri gue shock dan gak nyangka bakal menimpa dirinya. Tapi gue berusaha yakinin kalau gue menikahinya gak cuma sebagai tameng. Karena selain perjodohan ini, gue pengen belajar memperbaiki diri. Gue bilang sama dia kalau gue udah gak pernah berhubungan lagi dengan laki-laki. Dan gue minta kesempatan dan keikhlasan dia buat nerima gue. Dan kalau gue sampai ngecewain dia, gue siap nanggung resikonya. Dan dia akhirnya mau kasih kesempatan sama gue, In. Syukurlah. Kalau udah bener-bener nemuin bini yang nerima lo, jangan disia-siain. Awas aja lo udah gak sama gue. Tapi kumat sama cowok lain. Emang setelah putus dari lo lihat gue jalan sama siapa? Ya gak ada sih. Tapi mana gue tahu. Iya, gue percaya. Inilah yang gue suka dari lo. Dan kenapa gue masih berhubungan baik sama lo. Sekalipun status cuma mantan. Karena lo jujur, gak munak, dan mau berusaha. Gue tahu lo ngejalanin ini gak semudah itu. Tapi jangan sia-siain kepercayaan yang udah bini lo kasih. Iyain. Gue pengen sih suatu saat menikah kayak lo. Pengen. Gue masih suka cewek juga, keles. Cuma gak tahu kapan. Ya doain gue lah supaya gue bisa berubah. Gak ada yang tahu kan kedepannya gimana. Semoga aja gue bisa nyusul kayak lo. Amin. Doa baik harus diaminin. HP In tiba-tiba saja berbunyi. Bos up-nya menelpon. Ya bos, gimana? Ada yang foto? Gak ada. Kirain. Oh iya, ini gue lagi di jalan. Udah mau balik ke studio. Apa? X ke studio? Ngapain? Ngajak makan siang? Kagak, gue gak ada janji sama dia. Mana gue tahu. Iya bos, oke. Tut. Cie. Udahlah In, akuin aja. Apa yang harus gue akuin? Orang gue gak ngelakuin apa-apa. Ngaku aja. Ngaku apaan? Udah kayak maling aja gue dipaksa ngaku. Gue gak tahu sekuat apa X ngadepin lo. Gak akan kuat. Justru kayaknya lebih beringas dari gue. Udah jangan dibahas. Buruan, gue udah ditunggu bos. Sabar. Lampu merah. Ya, tak lama kemudian mobil Out berhenti di lampu merah. Dan begitu suara Mugi tepat berhenti di sebelah mobil Out. In. X. Seketika In dan X bertemu. Entah kenapa In terlihat gugup. Lampu hijau pun menyala. X tanpa sepatah kata pun langsung ngebut. Dan Out melihat ekspresi In tak biasa saat melihat In bertemu X. Haruskah gue ngebut nganterin lo ngejar X? Wih, pelan Out, ngawur lo. Kalau gitu santai aja muka lo. Santai kok gue, santai. Kalau santai, gak mungkin muka lo gitu. Emang muka gue kenapa? Panik gitu? Siapa yang panik? Gue cuma kaget. Kaget kenapa? Ya kaget tiba-tiba dia nongol. Kenapa kaget? Kayak maling kepergok keluarga aja. Ot. Cepetan kemana? Ngejar X? Ngejar maling. Di pom bensin sendiri, sore ini sepulang kerja, Pus langsung jalan bersama Om Gadun satunya. Dan keduanya mampir membeli minum di Indomaret di sebelah pom bensin biasanya. Pus hendak diajak Om Gadunnya staycation di pinggiran kota menghabiskan malam sampai besok pagi. Ya, malam ini Pus tak bisa mengajak Mas Pul menginap lagi di rumahnya. Padahal sekali saja mengajak Mas Pul menginapnya membuat Pus jadi ketagihan. Meskipun tak terjadi apa-apa di antara keduanya, entah kenapa setelah Mas Pul menginap di apartemennya semalam, paginya Pus merasa berenergi dan lebih bersemangat. Ya, sembari menunggu antrian kopinya, Pus sembari memperhatikan area pom, berharap bertemu Mas Pul. Namun, Mas Pul rupanya tak membeli bensin. Pus mencoba mengirimkan pesan, namun Mas Pul belum membacanya. Kopinya silakan. Oh iya, setelah selesai, Pus pun masuk ke mobil. Dan begitu mobil baru saja jalan, baru aja diomongin, yang diomongin nongol dong. Om, stop. Ada apa Pus? Bentar Om, Pus mau kencing dulu ke pom. Ya sudah, buruan.
Langit udah mulai gelap. Ya Om. Ya, jika sebelumnya Pus sembunyi-sembunyi dan mencoba menghindar dan takut bertemu Mas Pul, namun kali ini Pus bawaannya kangen dan pengen ketemu terus. Ya, Pus berlari menghampiri Mas Pul yang sepertinya terlihat kebingungan saat sedang mengisi bensin. Pas, Pus, kamu sama siapa? Biasa, hehe. Oh, bentar ya Pus, ucap Mas Pul meraba sakunya. Kenapa Mas? Waduh, dompet Mas hilang, HP Mas juga. Jangan-jangan jatuh. Dek. Seketika Pus ikut panik. Yang bener Mas, emang Mas inget tadi bawa HP sama dompet? Iya kayaknya. Lah kok kayaknya? Waduh, ini Mas gimana bayarnya? Berapa Mas? Ini aja, biar gue yang bayar. Pus, nanti tak ganti ya uangnya. Shh, pinggirin dulu Mas motornya. Iya. Ya, Mas Pul pun meminggirkan motornya yang berisi 2 jerigen di kanan dan kiri, sedangkan Pus membayar. Lalu kembali menghampiri Mas Pul. Warung siapa yang jaga Mas? On sama off. Baru aja mereka pulang. Tenang Mas, gue telepon mereka dulu. Halo? Guys, coba cek, ada dompet sama HP Mas Pul nggak? Dompetnya ada, baru aja off nemuin jatuh di samping kulkas. Ini si off mau nyusul ke pom kasih dompet. Ntar bayar gimana? Gak perlu kesini, gue ketemu Mas Pul di pom. Mending lo cari HP-nya, ada nggak? Kalau HP nggak tahu, Mas, HP-nya nggak ada. HP-nya tak silent, tapi coba cek di etalase deket sampo-sampo. Di etalase deket sampo, ada nggak? Oh, ada ini. Ada Mas. Alhamdulillah, syukur. Ya udah bro, thanks ya. Tut. Pus, makasih ya. Udah sana, kamu ditunggu om kamu tuh. Iya. Ya udah gue jalan dulu ya. Ya, nanti uangnya tak ganti ya. Kamu ke warung. Ganti pakai ini aja Mas. Seketika Mas Pul terkejut saat Pus mencium pipinya. Di tempat umum, Mas Pul menoleh ke kanan dan ke kiri. Beruntung tak ada yang melihat keduanya. Ya, Mas Pul pun melambaikan tangan saat mobil yang membawa Pus jalan. Pus pun tersenyum dada-dada dan mobil pun hilang di telan jalan. Di kos-kosan. Di kosan sendiri, motor In baru saja sampai. Dan begitu sampai kamar, In melihat kamar X tertutup. Namun motornya ada dan terdengar suara berisik dari kamar bekas Pus. Dan tak lama kemudian, Like baru keluar dari kamar. Bang In, baru pulang? Iya. Siapa yang ada di kamar bekas Pus? Ada anak baru ya? Iya bang. Kasih tahu dia, jangan berisik. Iya bang. Abang lo ada? Ada bang, kayaknya ketiduran dari tadi nungguin abang. Kurang kerjaan. Brak. Ucap In masuk kamar. Lalu In bersiap hendak mandi. Dan seperti biasa dengan membawa handuk dan gayung love-nya, ia pergi ke kamar mandi dan begitu membuka pintu, In, lo ngapain tadi ke studio? Halo, gue penghuni kos baru. Seketika In acuh dan brak masuk ke kamar mandi. Lalu In diam-diam menguping dari dalam kamar mandi. Namanya In, biasa dia emang gitu. Asal jangan berisik aja. Iya, udah dikasih tahu kok sama on off. Lo ngekos bareng cewek lo? Oh, bukan, itu kakak gue bantu beres-beres. Oh, kirain ceweknya. Gue gak suka cewek bro. Oh ya? Iya. Oh iya, kita belum kenalan. Gue X, lo Sotik. Wah, X ketemu Sotik, jadinya eksotik dong. Kok bisa ya? Jangan-jangan kita jodoh. Pure. Berisik. Entah kenapa, In tiba-tiba kesal dan seketika In kembali melempar air pada X. Tak hanya X, Sotik juga basah kecipratan. X, lo gak apa-apa? Gak apa-apa, it's okay, sudah biasa. Emang cowok gue itu hobinya anti mainstream, suka basah-basahan, kadang lempar gayung malah. Oh, kalian pacaran? Yoi. Oh, oke. Hobi yang cukup langka. Aneh sih. Tapi, well, unik juga. Pasangan yang serasi. Thanks.
Tapi kalau kalian pacaran, kenapa kalian nggak kos bareng? Eh, ke- kebetulan kita lagi pisah ranjang. Biasa. Hehe.